Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sandi Orwala Putra. Selamat datang di liputan kali ini yang bertema Pancasila sebagai jiwa dan dasar kehidupan bangsa. Indonesia adalah negara yang besar, indah, dan penuh keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, kita hidup di negeri yang kaya akan budaya, suku, bahasa, dan kepercayaan. Namun, di tengah segala perbedaan itu, kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Apa sih yang membuat kita bersatu? Jawabannya adalah Pancasila. Pancasila bukan sekedar kata yang dilafalkan di sekolah, namun ia adalah dasar negara, pandangan hidup, dan pedoman moral yang menentukan kita dalam kehidupan sehari-hari. Lewat liputan ini, saya akan mengajak kamu menelusuri sejarah, makna, dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca yang berarti 5, dan sila yang berarti dasar atau prinsip. Jadi, Pancasila yaitu 5 dasar yang menjadi pedoman dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Kelima sila itu adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, yang artinya seluruh peraturan dan kebijakan di Indonesia harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Selain itu, Pancasila juga menjadi pandangan hidup bangsa, yaitu pedoman moral yang mengarahkan perilaku rakyat Indonesia agar hidup rukun, damai, dan saling menghargai. Pada tahun 1945, bangsa Indonesia berada di ambang kemerdekaan. Untuk mempersiapkan dasar negara, dibutuhkan sebuah lembaga yang bernama BPUPKI, atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang pada tanggal 1 Juni 1945, R. Soekarno menyampaikan pidato itu. Beliau memperkenalkan gagasan tentang 5 dasar negara yang disebut dengan Pancasila. Pidato Soekarno bukan hanya sekedar usulan, tetapi juga nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi, dan nilai keadilan sosial. Setelah melalui proses yang panjang dan diskusi yang mendalam, akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, hari setelah proklamasi kemerdekaan, Pancasila disahkan secara resmi sebagai dasar negara Indonesia. Disinilah Pancasila menjadi landasan yang kokoh bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada sila pertama, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, sila ini mengajarkan bahwa Indonesia percaya pada Tuhan. Namun, keyakinan itu bukan untuk memisahkan, melainkan untuk menyatukan. Kita diajarkan untuk saling menghormati antar umat beragama tanpa memaksakan kepercayaan kepada orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, sila pertama bisa kita terapkan dengan cara sederhana seperti menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh, menghormati orang lain, dan serta menjaga toleransi antar agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menegaskan bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Tidak boleh ada diskriminasi dan tidak boleh ada penindasan. Menjadi manusia yang beradab dan menghormati hak dan kewajiban orang lain, kita bisa mengamalkan sila ini dengan menolong sesama, tidak melakukan kekerasan,
menghargai perbedaan pendapat, dan bersikap sopan terhadap orang lain. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini adalah jantung dari bangsa kita. Persatuan Indonesia berarti kita menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Meski beda suku, agama, dan atau budaya, kita tetap satu dalam semangat kebangsaan. Gotong royong, kerjasama, dan semangat saling menghargai sesama manusia adalah salah satu contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari di sila ketiga ini. Berikutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengajarkan kita bahwa setiap keputusan harus diambil melalui musyawarah dengan semangat kebersamaan. Musyawarah adalah suatu cara terbaik untuk menentukan solusi tanpa menimbulkan perpecahan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menerapkan dengan cara menghormati kepada orang yang lain, tidak memaksakan kehendak orang lain, dan menerima hasil keputusan dengan lapang dada. Berikutnya, sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila terakhir ini adalah tujuan akhir dari seluruh Pancasila. Keadilan sosial yang berarti kesejahteraan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Kita bisa mengamalkan sila kelima dengan bersikap adil dalam kehidupan, tidak egois, berbagi kepada sesama, dan ikut mendukung keadilan di lingkungan sekitar. Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara yang tertulis dalam konstitusi saja. Pancasila hidup nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Contohnya ketika saat warga saling tolong-menolong, itu Pancasila. Dan saat kita menghormati perbedaan agama, itu juga Pancasila. Dan ketika kita bekerja sama dalam suatu organisasi di sekolah, itu juga merupakan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan kita hidup harmonis dan saling peduli. Mulai dari lingkungan terkecil seperti keluarga, sekolah, hingga masyarakat yang luas, Pancasila bisa diterapkan di mana saja dan kapan saja. Di era modern dan serba digital ini, tantangan bagi generasi muda sangatlah besar. Media sosial yang membawa dampak positif, tetapi juga dapat menimbulkan perpecahan jika tidak digunakan dengan baik. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam bermedia sosial. Misalnya dengan tidak menyebarkan berita bohong, tidak menghina orang lain, dan selalu menyebarkan hal-hal positif yang membangun semangat kebangsaan. Mengamalkan Pancasila di era digital berarti kita menjadi pengguna media sosial yang santun, jujur, dan tanggung jawab. Jadi teman-teman, Pancasila adalah suatu warisan agung dari para pendiri bangsa. Ia adalah suatu fondasi yang membuat Indonesia tetap kokoh hingga saat ini. Tugas kita sebagai generasi muda adalah menjaga dan mengimplementasikannya. Tidak perlu menunggu hal besar untuk melakukannya, cukup mulai dari diri sendiri saja, seperti berbuat baik, menghormati perbedaan, kerja keras, dan membantu sesama. Selama Pancasila hidup dalam hati setiap warga negara, Indonesia akan selalu bersatu, damai, dan sejahtera. Mari kita jaga api semangat Pancasila agar terus menyala menjadi cahaya yang menerangi perjalanan bangsa menuju masa depan yang gemilang. Saya, Sandiaga Putra, pamit untuk undur diri dan terima kasih telah menyimak liputan ini.